Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin murtahanun bi'aqidhi tudau anhu yawma sabi wa yuhlaq wa yusamma'u kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Hadaratul mukarramun wal muhtaram, para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati akhina fillah Ustaz Rashid, akhina fillah Ustaz Nurdin, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan sahibul wilayah Ketua RT 00, RT 08, RT 07 yang diwakili oleh Bapak Jejen, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sahibul bait Bapak Dewi Adi Saputro dan keluarga dan istri, dan yang saya banggakan, saya muliakan segenap jamaah Majlis Ta'lim Dialul Jannah dan undangannya dari Sahibul Bait. Mudah-mudahan kumpul kita ke malam ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi atas undangan dari Sahibul Bait Bapak Dewi Adi dalam rangka beliau ada hajat, yaitu tasyakur atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Dan mudah-mudahan keluarga dari Bapak Dewi Adi Allah jadikan keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini segala hajat-hajat dari Sahibul Bait Bapak Dewi Adi Allah kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatu salam semoga limpahan kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat minadh dhulumati ila nur wa minadh dhalalati ilal huda. Dan malam ini juga tering doa untuk almarhumah dari keluarga Sahibul Bait Bapak Dewi Adi. Mudah-mudahan almarhumah yang akan dikirimkan doa atau Fatihah atau hadiah dari kita semua, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadin, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah mudah-mudahan terima amal ibadahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita ke baca yasin kita wassalu dulu. Baik, kita mulai dengan tawassul Abdur Rahman Segaf. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha wa la hadrati sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ansari summa ila arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ala kulli minhum as-sahabati wal qarabati ajmain summa sallallahu alaihi wa sallam Rahman Segaf وصوله وفروه أن الله تعالى يبدأ درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين
ذكرى تحقق بالتقوى وإدراك غاياته بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتشريف عني كل حر بحقه وشر لذي شر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إليه مناجاتي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره ثم إلى أرواح آبائه وإخوان من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة والقرابات أجمعين ثم إلى الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بركة الفاتحة. Hadirin sekalian, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW yang nanti akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Sofyan Hadian SPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah ilaha wa ila hadrati sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة والقرابة أجمعين ثم سلسلة إلى أرواح صاحب الدبائي الشيخ عبد الرحمن الدبائي وأصوله وفروعه أن الله تعالى يعلي درجات من الجنة ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا
شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء اشفع لنا يا خير
عليه وعلى آله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وعلى آله. وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. صلاة الله تغشى أشرف رسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله. ربي فاغفر
الله واستجب دعوتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع صالحاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك. Baik hadirin sekalian, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu butir-butir nasihat ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Muqarram Al-Ustaz Sandi Iskandar Muda MPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis tasyakur yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Shahibul Bait, Bapak Dwi Adi Saputra beserta Ibu. Kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Guru kita bersama Al-Muqarram Ustadz Sofyan Hadiansa SPDI, semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan di dalam membimbing kita selaku jamaahnya. Al-Muqarram Ustadz Rashid, Al-Muqarram Ustadz Nurdin, Ketua RT Sepuh bin Sepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang mudah-mudahan seluruh kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan nikmat yang telah Allah berikan di sela-sela waktu istirahat kita masih diberikan kemampuan turut hadir bersimpuh memenuhi undangan Sahibul Bait dalam rangka mendoakan anak kedua beliau yang bernama Harith Teguh dan Hendra. Kita doakan semoga
ananda ini tumbuh dan berkembang menjadi keturunan yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Dan mudah-mudahan tahun 2070 menjadi camat Muara Gembong. Jadi camat apa jadi kepala desa? Camat aja ya. Amin ya robbal. Salawat teriringkan salam terlimpah ruahkan ke hariwaan junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita selaku pengikutnya yang akan setia hingga akhir hayat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kilas balik kami akan menyampaikan terkait 4 posisi anak dalam Al-Quranul Karim. Kita yang hadir di majelis yang mulia ini nanti tinggal bercermin dari 4 posisi yang Al-Quran jelaskan terkait anak kita berada pada posisi yang keberapa. Yang pertama dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46, anak sebagai perhiasan. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan itu sesuatu yang dipamerkan. Perhiasan itu sesuatu yang dipertontonkan. Rata-rata orang menggunakan perhiasan dalam dirinya sebagai sesuatu yang dibangga-banggakan. Oleh karena itu kadang-kadang terjadi di antara kita satu kalimat yang menyatakan begini, alhamdulillah anak saya telah lulus dari perguruan tinggi bergengsi di Jakarta, diterima di sebuah perusahaan besar, baru 1 bulan bekerja naik jabatan menjadi direktur utama. Ada juga sebagian kita yang mengatakan, alhamdulillah anak saya telah dilantik menjadi salah seorang kepala daerah di sebuah wilayah tertentu. Ada juga di antara kita kadang-kadang yang mengatakan, alhamdulillah anak saya telah mendapatkan jodoh seorang istri keturunan darah biru. Begitu kena silet darahnya merah juga itu. Sering kalimat-kalimat ini terlontarkan dari lisan kita. Salahkah itu? Kelirukah itu? Tentu tidak salah dan tidak keliru. Kekeliruan itu hadir ketika kecintaan kita kepada anak keturunan kita itu melupakan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terlalu membangga-banggakan anak keturunan kita sehingga rasa bangga kita menutup mata batin kita, yang pada akhirnya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, anak-anakmu dan keturunanmu itu membuat dirimu lupa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Letak kesalahan dan kekeliruan itu di situ. Siapapun kita sebagai orang tua pasti membangga-banggakan setiap anak darah daging kita.
Setiap kita pasti membangga-banggakan keturunan kita. Coba saja Pak Dwi nih, kalau anaknya nangis, apa dia bilang? Aduh, anak ganteng nangis. Ganteng tuh bocah dibilang. Anaknya buang air, Masya Allah, nya wangi banget, anak raja. Dibilang anak raja. Padahal bapaknya bukan raja. Itu ungkapan kebanggaan kita kepada anak-anak kita. Karena anak itu dijelaskan dalam bahasa Al-Quran, anak itu merupakan perhiasan dunia. Sehingga setiap kita, siapapun orang tua, pasti membangga-banggakan anak darah daging keturunan kita. Tidak ada satupun orang tua di permukaan dunia ini yang sampai pada akhirnya merendahkan anak dan keturunannya. Itu yang pertama, anak sebagai perhiasan dunia ya. Kemudian yang kedua, anak sebagai ujian atau cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah bagimu. Fitnah di sini bukan seperti peribahasa. Fitnah itu lebih kejam dibandingkan membunuh. Fitnah di sini artinya ujian, cobaan. Kadang-kadang ada di antara kita punya anak 4, 3 pinternya nggak ketulungan, 1 bebelnya menguji tingkat kesabaran kita. Kita sampai bilang begini, kamu tuh nggak seperti kakak kamu cerdas. Sekali belajar langsung kamu belajar udah mondar-mandir kagak bisa. Ada nggak yang begitu di antara kita kadang-kadang? Banyak. Semua berarti. Ya. Bisa jadi kita punya anak 3, 2 terlahirkan dalam kondisi normal baik zahir maupun batin, 1 ada saja nilai kurangnya. 1 itu ujian yang Allah berikan di mahligai rumah tangga kita. Dan ketika anak kita memiliki keterbelakangan mental, di balik ujian itu Allah mempersiapkan pahala yang lebih besar. Maksudnya begini, kita punya anak 3, 2 pinter nih, cerdas, normal zahir batin, 1 agak mengalami keterbelakangan mental umpama. Yang 1 itu di balik ujian itu terdapat ganjaran pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena ngurus anak yang 1 ini kita membutuhkan tingkat sabar yang lebih dibandingkan anak-anak kita yang lain. Anak semenjak di alam rahim ada saja penyakitnya. Begitu lahir masuk ke persalinan ada aja masalahnya. Ketika terlahirkan ada aja problematikanya. Ada nggak kita yang mengalami hal seperti itu? Kalau itu terjadi para hadirin, justru Allah sedang menyayangi kita. Allah kasih lahan ladang pahala yang jauh lebih besar dibandingkan orang-orang yang diberikan anak yang memang dalam kondisi baik-baik saja. Anak Pak kalau dalam kondisi baik-baik saja kita kan nggak perlu menguras tenaga yang begitu besar. Kita tidak membutuhkan nilai kesabaran yang begitu besar. Karena kenapa? Ini anak enak diajarinnya, ini anak enak disuruh-suruhnya, ini anak enak dibimbingnya. Tapi kadang-kadang ada saja anak kita itu kita suruh salah mulu. Disuruh beli garam, bawang dibeli. Disuruh beli minyak, kopi dibeli. Disuruh beli kopi, beras ditenteng. Ada aja. Kadang-kadang anak seperti itu justru menguji tingkat kesabaran kita. Karena anak itu dihadirkan sebagai sebuah ujian, Allah persiapkan ladang pahala yang lebih besar. Jadi yang pertama anak sebagai perhiasan, yang kedua anak sebagai ujian.
Yang ketiga Pak nih. Yang ketiga, posisi anak dalam Al-Quran, anak sebagai musuh. Hati-hati Pak. Ya. Nanti silakan sampai di rumah iseng-iseng Al-Qurannya dibuka. Quran surat At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Posisi anak yang ketiga, anak sebagai musuh. Musuh itu posisi yang bagaimana? Musuh itu posisi yang berhadap-hadapan. Coba saja dalam pertandingan itu, ya, pertandingan apa saja pasti berhadap-hadapan. Pertandingan sepak bola berhadap-hadapan, pertandingan tinju berhadap-hadapan, pertandingan catur berhadap-hadapan, pertandingan PS pinggiran, ya. Jadi ketika anak diposisikan sebagai musuh, itu anak yang berhadap-hadapan dengan kita sebagai orang tuanya. Dengan kata lain, anak sebagai musuh adalah anak yang tidak soleh dan solehah. Anak yang begitu menguji tingkat kesabaran dan mentalitas orang tuanya. Disuruh sholat susah, disuruh ngaji ngelawan, disuruh taat membangkang, disuruh beribadah kadang-kadang tidak ditunaikan. Ini anak sebagai musuh. Dan itu sudah Allah ceritakan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya bernama Kan'an. Nabi Nuh seorang nabi, tapi anaknya tidak mau mengikuti syariat agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, anak sebagai musuh. Yang terakhir, nah yang terakhir ini Pak, ini posisi anak yang paling banyak kita nantikan, ya. Anak sebagai penyejuk mata batin. Yang keempat nih, anak sebagai penyejuk mata batin itu artinya apa? Anak yang soleh dan solehah. Apa artinya Ustaz penyejuk mata batin? Anak baru dipandang saja sudah menggembirakan orang tuanya, bayangkan. Belum sampai ngomong, kita baru menatap wajah anak kita. Masya Allah, anak itu sudah bisa membuat masalah kehidupan kita terlupakan. Makanya rata-rata bayi itu saking bersihnya, Masya Allah, wajah bayi lagi tidur saja itu bisa menghipnotis kita yang menatapnya. Coba saja Bapak pulang kerja capek, letih, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mumet masalah di kantor. Begitu pulang, Bapak punya anak masih abang bayi, baru lahir usia 7 hari, dibuka gordengnya, ditatap wajahnya, enggak senyum, sedang tidur. Ya Allah, itu wajah anak kita bisa melupakan masalah kehidupan kita. Kenapa? Karena bayi itu masih bersih, napasnya aromanya wangi. Bayi itu Pak, kalau ketawa kita cium sampai lubang hidung kita, kita masuk kita ke kerongkongan mulut anak kita tuh, saking wanginya tuh. Maaf, ini bukan cuma napasnya yang wangi, sampai duburnya kadang-kadang kita terbalikin anak kita, kita cium-cium dubur belakangnya itu, wangi bener bayi itu Pak. Sampai tekstur kulitnya lembut bener, tekstur kulitnya, tatapan matanya apa itu, ya Allah, putihnya bersih, hitamnya benar-benar legam. Ketika si bayi tersenyum, apa yang terjadi? Seolah-olah kita terhipnotis untuk ikut tersenyum. Luar biasa bayi itu. Seperti itulah kira-kira gambaran seorang anak yang soleh dan soleha. Baru kita lihat saja sudah bisa melupakan beban masalah kita. Kenapa? Terpancar sinar daripada kebaikan-kebaikan. Beda sama kita Pak. Kita 10 kali gosok gigi masih aja aroma naganya nguap kemana-mana itu, ya.
Kita bilang istri kita wangi kan sehari 2 hari jadi pengantin baru itu Pak. Sampai buang gas kita tahan dikit. Begitu punya anak 2-3 aja prot. Waduh. Ngoroknya udah kedengeran, aroma naganya udah kecium, bau keringatnya udah nempel. Tapi kalau bayi Pak, aroma keringatnya aja sampai kita elus-elus itu. Ya. Saya sering kasih contoh begini. Kita punya anak, kita punya tetangga. Tetangga kita punya anak. Kemudian anak tetangga kita setiap azan subuh dia berangkat ke masjid. Yang kita lihat anak tetangga kita, apa kita bilang? Ya Allah, itu anak soleh benar. Lalu apa kita ucapkan? Seandainya anak saya seperti itu, bahagia benar saya. Kira-kira begitu. Anak tetangga soleh yang kita lihat sudah bisa menunjukkan mata batin kita. Bayangkan apa yang terjadi ketika yang soleh itu adalah anak kita. Kemudian ketika kita sampai masjid, kita menegakkan sholat subuh berjamaah, ternyata yang jadi imam itu anak tetangga kita. Apa kita bilang? Ya Allah, ini anak alim benar. Begitu sujud, terpatri dalam mata batin kita. Ya Allah, andai saja yang jadi imam ini anak kandung saya, darah daging saya, dilahirkan dari rahim istri tercinta saya, betapa bahagianya hati batin saya. Bayangkan Pak, anak tetangga yang soleh saja, bukan darah daging kita, tapi sudah bisa memberikan kepuasan dan ketenangan mata batin. Bagaimana kalau itu anak kita? Apalagi nanti kalau kita wafat, yang imam jenazah anak kita, yang mendoakan anak kita. Kita punya anak Pak, kaya banget, kaya, harta bendanya melimpah, semua orang kenal kepada dirinya. Tapi ketika kita sudah tua renta, rasa-rasa itu nggak butuh buat kita. Yang kita butuhkan apa? Anak yang perhatian kepada kita di usia tuanya. Anak kita kaya Pak, punya apartemen, tinggal di Bandung, kita sakit nggak besuk, apa yang terjadi? Tergores mata batin kita. Anak kita pejabat, jabatannya tinggi, seluruh orang tazim kepadanya, semua orang patuh akan perintahnya, tapi tidak perhatian kepada kita sebagai orang tuanya, tergores mata batin kita. Artinya apa? Harapan sebagai orang tua pada akhirnya dijatuhkan pada pilihan keempat. Kita sangat menginginkan keturunan anak yang soleh dan soleha. Ini jadi bahan renungan buat kita. Anak kita jadi selebritis, artis terkenal banget. TV mana aja dia masuk. Sampai Suropati TV aja dia masuk. Sekarang banyak TV-TV digital tuh, ya. Sampai TV Suropati dia masuk. Ini kan kita lagi masuk TV live. Ntar kalau dia mau tayang nanya, Pak Ustadz tadi judulnya apa? Ya, orang kagak dengerin berarti. Mau ditayangin, Pak Ustadz judulnya apa gitu. Ya, paham ya Pak ya? Kita punya anak artis selebritis terkenal Pak, seluruh dunia terkenal, tapi kadang-kadang dia tidak mengakui kita sebagai orang tuanya. Apa yang terjadi Pak? Kayaknya kita nggak butuh anak yang kaya harta, kita nggak butuh anak yang punya titel dan jabatan, kita nggak butuh anak yang terkenal. Yang kita butuhkan di hari tua kita apa? Anak yang soleh dan soleha. Makanya kita punya anak bodoh banget, akhlaknya bagus, sama kita patuh. Apa kita bilang? Cuma kamu anak bapak dan anak bunda. Ketika bapak tua renta, kamu yang perhatian kepada bapak sebagai orang tua. Itu ucapan terakhir kita. Tapi kadang-kadang kita salah mempersiapkan anak keturunan kita. Yang kita doktrin apa? Kamu harus pandai nak, kamu harus cerdas nak, kamu harus mahir bahasa Inggris nak, kamu harus mahir ilmu matematika nak. Dan kita nggak bangga kalau anak kita sekolah di sekolah-sekolah Islam. Saking nggak bangganya ditanya sama tetangga, Mbak Yu, anaknya sekolah di mana? Anak saya sekolah di Madurasa. Madrasah, dibilang madrasah. Saking malunya dia nyebut itu. Ya. Orientasi kita apa? Dunia. Kalau kau pandai bahasa Inggris nak, nanti kau akan mudah cari pekerjaan nak. Kalau kau mahir matematika kak, nanti kau akan pandai mencari pekerjaan di dunia ini nak. Orientasi kita dunia.
Setelah dia dewasa dan dia sukses, dangkal agamanya, rendah akidahnya, pada akhirnya dia melupakan kita sebagai orang tuanya. Ketika itu terjadi, kita baru sujud syukur, dan kita baru menyadari ternyata salah langkah saya mempersiapkan keturunan saya. Yang diharapkan oleh orang tua, Pak, seperti kita ini di masa-masa tua ini, bukan lagi anak yang bergelimang harta benda, bukan, tapi anak yang datang ke rumah kita dan dia bisa memberikan perhatian kepada kita. Ya. Baik para hadirin, jadi ada 4 hal posisi anak dalam Al-Quran. Yang pertama, anak sebagai perhiasan. Yang kedua, anak sebagai ujian. Yang ketiga, anak sebagai musuh. Yang keempat, anak sebagai penyejuk mata hati. Dari 4 posisi yang dijelaskan dalam Al-Quran, pasang cermin besar-besar di rumah kita. Anak kita berada pada posisi yang keberapa? Kalau anak kita berada pada posisi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah, seluruh itu ketetapan daripada Allah dan Allah ingin menguji kita. Kalau kita diberikan anak yang nakal, itu ladang ujian buat kita agar kita lebih bersabar. Kalau kita diberikan anak keturunan yang soleh dan penurut, itu ujian juga buat kita agar kita pandai bersyukur. Jadi Islam itu agama baik, Pak. Dikasih miskin biar sabar, dikasih kaya biar bersyukur. Kata yang miskin, Ustadz saya udah kelihatan sabar nih Ustadz, pengen banget cepat-cepat kaya Ustadz. Malu banget tiap hari diajarin sama teman saya juga pengen diajarin teman saya Ustadz. Begitu kaya jadi pelit tuh orangnya. Ya, hati-hati Pak, ujian kehidupan seperti itu. Abdurrahman bin Auf itu Pak, sahabat Rasul itu, sahabat yang kaya. Dia dipanggil oleh Rasul. Abdurrahman bin Auf, di akhirat nanti manusia bergegas dengan langkah yang cepat masuk ke dalam surganya Allah. Aku melihat dirimu melangkah masuk ke dalam surganya Allah, berjalan seperti kura-kura atau seperti keong. Keong kan lambat Pak, kura-kura lambat. Menangis Abdurrahman bin Auf. Kenapa bisa demikian ya Rasulullah? Karena hisab hartamu begitu banyak. Itu yang membuat dirimu agak lambat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dengar itu, Abdurrahman bin Auf berdoa kepada Allah, ya Allah, miskinkan saya ya Allah, miskinkan saya ya Allah. Itu Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau orang Surapati digituin, ada yang berdoa begitu? Ya Allah, mobil saya kebanyakan ya Allah, ini gimana caranya ya Allah, binasakan ya Allah. Ada nggak begitu? Rata-rata kita, ya Allah, kekalkan harta bendaku, kan gitu ya. Lancarkan rezeki kagak ada tuh yang pengen bilang ya Allah binasakan harta bendaku ya. Itu bedanya kita dengan sahabat Rasul Pak. Kalau sahabat Rasul orientasi kehidupannya akhirat memang. Orientasi kehidupannya akhirat. Umar bin Khattab itu berlomba-lomba sedekah dengan Abu Bakar. Selalu keduluan sedekahnya. Umar baru ngomong mau sedekah, Abu Bakar udah sedekah duluan. Ya. Kita kadang-kadang korban patungan sapi 7-10 tahun kagak kelar-kelar. 2024 korban sapi 1 buat 7 orang, padahal cuma 3 juta itu. Ustadz belum cukup duitnya ini, tahun depan aja Ustadz 2025. Ya checklist lagi, masuk kotak 2025. 2025 masih kurang cukup juga, masuk lagi 2026. Sapi 1 harga 3 juta 10 tahun Pak, kita nggak kelar-kelar. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Ananda Hari Teguh dan Nentra menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Keluarga Pak Dwi Adi Saputra dijadikan keluarga yang sakinah.
mawaddah warahmah, dan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Ini saja Pak yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Akhirul kalam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana